sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau sampai hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi nafas kehidupan. Kita percaya kasih karunia Tuhan masih terus menopang kita. Kita bersyukur bahwa meskipun melalui ibadah online, kita percaya Tuhan terus berbicara kepada kita. Tuhan terus memberkati dan mendampingi, memelihara setiap langkah hidup kita. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari ini, di minggu yang penuh dengan sukacita dan berkat ini. Kita mau naikkan pujian, besar dan ajaiblah karya Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Benar Tuhan, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita nyatakan bahwa besar dan ajaib karya Tuhan. Sungguh adil dan benar jalanmu Tuhan. Haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada
Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang layak dipuji dan disembah. Benar, adil jalan-Mu Tuhan. Besar karya-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Tiada yang lebih besar daripada Engkau. Dan tiada karya yang lebih besar dan sempurna dari karya-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur bahwa kami menjadi bagian daripada karya-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau pada hari ini setiap kami boleh menikmati hari Minggu yang penuh dengan sukacita dan berkat. Menikmati kebersamaan melalui satu tubuh Kristus. Meskipun melalui ibadah online. Tapi kami percaya Tuhan, kami semua sebagai tubuh Kristus dialiri oleh darah yang sama, dialiri oleh satu roh yang sama, yaitu darah Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, dan kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita semua siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok bagi kita semua. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Haleluya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air
Puji nama Tuhan. Dialah segalanya bagi kita, karena Dia mengerjakan segala-galanya bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan yang senantiasa merupakan pedoman, petunjuk bagi jalan-jalan kita, petunjuk dan terang di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita mau sambut firman Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan, kami mau buka hati kami supaya Engkau menyelidiki setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, agar supaya kami tahu apa kehendak-Mu dan kami siap untuk menjadi penurut-penurut firman-Mu. Selidiki kami ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki setiap kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hati kami Tuhan. lihat hatiku, Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan? sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Dorcas Nehemia. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Bapa, biarlah kiranya Tuhan mau mengurapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap kami dapat menerima makanan rohani yang baik pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan menguduskan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka juga dapat menerima berkat rohani pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan dinyatakan karena
firman-Mu penuh dengan kuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan tema untuk segala sesuatu ada masanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, nats yang akan saya ambil sore ini adalah di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Ayat mas hari ini adalah Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam tulisan artistik khas Ibrani, Salomo mengungkapkan pasangan hal-hal yang menurutnya masing-masing ada masanya. Masing-masing pasangan berisi dua hal yang bertentangan, seperti lahir, meninggal, menanam, mencabut, membunuh, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, merobek, menjahit, dan sebagainya. Dalam pengkhotbah ini, maksud Salomo menceritakan ini adalah semua ini kejadian dalam alam dan berhubungan dengan manusia. Dan itu telah diatur dalam ritme yang demikian. Menerima ritme hidup dalam perenungan Salomo bisa dianggap frustrasi. Hidup sudah diatur begitu rupa oleh Tuhan. Tidak ada lagi kebebasan. Bisa juga dianggap sesuatu yang positif. Hidup diatur di tangan Tuhan, aman, terpola, punya makna. Jadi, dari frustrasi, Salomo bisa bersuka cita. Sehingga ia berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, kita sebaiknya baca dahulu ayat demi ayat ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayat yang pertama tadi kita sudah baca ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kehendak Tuhan adalah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan gambarnya. Kepada manusia diberikan pengertian berupa akal dan pikiran melebihi ciptaan lain, juga dalam menikmati hidup ini. Justru dengan menyadari bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan dan diatur sesuai kehendaknya, kita belajar mengakui ketergantungan kita akan Tuhan. Pernahkah kita berangan-angan seandainya bisa memutar sang waktu, kembali untuk mengulang beberapa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan di masa lampau dalam kehidupan ini agar kita mampu memperbaiki atau mengalaminya sekali lagi? Firman Tuhan dalam nas ini mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa adalah kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya.
Yang dimaksud dengan segala sesuatu dalam Pengkhotbah 3 dari ayat 1 sampai 8 yaitu kegiatan sehari-hari seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung, merugi, ya. Dan yang kedua adalah kejadian yang melibatkan perasaan seperti menangis, tertawa, mengasihi, membenci, berdiam diri, berbicara. Dan juga yang ketiga peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, damai, dan lain-lain. Seluruh kehidupan termasuk aktivitas manusia adalah bagian dari sebuah siklus yang sudah ditentukan. Walau manusia merindukan sesuatu yang lebih dari itu, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia harus puas mendapat sedikit kebahagiaan yang bisa diperolehnya, sementara dia terlibat dalam siklus kejadian-kejadian yang tidak ada henti-hentinya. Untuk segala sesuatu dalam alam ini dan dalam kehidupan manusia berada di bawah satu rangkaian rencana. Ada masa atau satu periode yang ditetapkan dan ada waktu kejadian yang ditentukan sebelumnya untuk semua yang terjadi di bawah matahari ini. Kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan semuanya merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar. Tuhan mempunyai rencana kekal yang mencakup semua maksud dan kegiatan setiap orang di muka bumi ini. Kita harus mempersembahkan diri kepada Tuhan sebagai persembahan kudus, membiarkan Roh Kudus melaksanakan rencana Tuhan bagi kita, dan berhati-hati agar kita tidak keluar dari kehendak Tuhan, sehingga kita kehilangan waktu yang ditetapkannya untuk hidup kita. Hal yang sama juga kita alami dalam kehidupan kita semua umat manusia. Orang bijak adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, meskipun terkadang menyakitkan. Orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya adalah mereka yang tidak mudah mengeluh, karena mereka tahu bahwa Tuhanlah yang merencanakan masa hidupnya, yaitu hidup untuk kemuliaannya. Itu ada di dalam ayat ke-13 dan 14. Pengkhotbah 3 ayat 13-14. Yang penting untuk diingat adalah Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan masa hidup ini sebaik-baiknya. Karena sekali masa hidup kita itu lewat, maka ia tidak akan kembali lagi. Masa hidup kita ini ada dalam perhitungan Tuhan, karena dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu agar menjadi indah bagi kita. Masa hidup kita masing-masing berisikan kehendak dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, percayakanlah kepada Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 9 dan 10, di situ dikatakan, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Usaha dan pekerjaan manusia kebanyakan hanya menyedihkan saja, dan separuh dari hidupnya ialah berkabung. Kematianlah yang memberikan ciri seluruh kehidupan manusia. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan telah menempatkan dalam hati manusia suatu keinginan yang mendalam akan sesuatu yang lebih daripada hal duniawi. Umat manusia ingin hidup selama-lamanya dan menemukan nilai kekal di dalam dunia dan kegiatan-kegiatan hidup ini. Oleh karena itu, hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekular, dan semua kesenangan dunia ini tidak akan pernah memuaskan sepenuhnya. Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Seringkali manusia, sebagai manusia, kita mengharapkan segala sesuatu indah menurut kita dan menurut waktu yang kita atur juga. Padahal tidak selalu seperti itu. Menurut kita indah belum tentu menurut kehendak Tuhan indah. Kita selalu ingin serba cepat, tetapi Tuhan sering berbeda dengan yang kita inginkan. Tuhan sudah mengatur segala kejadian dalam hidup ini menurut kehendaknya. Tidak terlalu cepat dan tidak juga terlambat. Semua menurut kerelaan kehendaknya.
Tuhan memang memberi kita akal budi, kepandaian, kecerdasan. Namun demikian, akal budi manusia sangat terbatas, sehingga tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Manusia tidak dapat menjawab semua paradoks kehidupan. Tuhan telah memberi manusia daya nalar, tapi Dia tidak memberi manusia untuk dapat membuka semua misteri, karena misteri adalah rahasia Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13 berkata, di dalam kesementaraan ini, Tuhan memberikan kepada manusia makan, minum, dan menikmati kesenangan dari jerih payahnya, untuk bisa menikmati hasil kerja keras panjang hidupnya. Tapi ini pun ada batasnya, yaitu kematian. Pengkhotbah 3 ayat 14 berkata, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Tuhan berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Ayat 14 ini berbicara tentang ketetapan Tuhan yang sudah dirancangkan di kekekalan, tidak bisa ditawar lagi, supaya manusia takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehebat apapun manusia, sesukses apapun, seberkuasanya apapun manusia, tidak ada satupun yang bisa melawan ketetapan Tuhan. Jadi, proses kehidupan setiap manusia harus dilewati. Jika kita saat ini harus menghadapi kesulitan dan penderitaan, mau tidak mau kita harus bisa melewatinya. Kalau saat ini seluruh dunia diporak-porandakan oleh virus yang tidak kasat mata, apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Saya yakin ini sudah dalam grand design-nya Tuhan di kekekalan. Jadi, isi kitab Pengkhotbah ini memang menceritakan siklus kejadian di dunia ini yang dihadapi oleh semua orang sepanjang abad. Pengkhotbah 3 ayat 3, 4, dan 5 menggambarkan bahwa dunia sedang mengalami perombakan total. Dunia sekarang menangis bersama, meratap bersama. Rata-rata semua mengalami kerugian yang tidak kecil. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan menyikapi kondisi sesulit ini? Apakah kita akan tenggelam dalam situasi ini dan ikut meratapi situasi ini seperti orang yang tidak berpengharapan? Kita memiliki harapan di dalam Kristus, saudara. Karena Dia berjanji akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu kapan? Ya, kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan sesuai menurut kerelaan kehendak-Nya. Saya ingat satu nasihat dari nenek saya. Dia pernah berkata, jika kamu sedang senang sekarang, jangan terlalu senang atau euforia. Tetapi sebaliknya, jika kamu sekarang sedang mengalami kesusahan atau kesulitan atau penderitaan, jangan terlalu sedih sehingga merasa paling menderita di dunia. Karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Saya pikir ini ada benarnya juga nasihat nenek saya ini ya. Jadi, ya kita lewati saja setiap situasi dengan tenang. Jangan mendramatisir, saudara. Apalagi Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Kita hadapi semua situasi dengan sikap berserah. Berserah itu apa, saudara? Berserah itu adalah percaya kepada Tuhan, yakin, beriman kepada Tuhan, dan tidak ragu sesedikit pun akan kekuasaan Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia akan memelihara kamu. Ketika kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan selalu memenuhi hati dan pikiran kita. Karena Tuhan telah berjanji akan selalu memelihara kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia Tuhan yang maha hadir di setiap musim hidup kita. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan apapun. Karena semua peristiwa kehidupan kita ada dalam kendalinya Tuhan. Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah,
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu ingin menjatuhkan iman kita dengan menanamkan benih kekhawatiran, keraguan, agar kita meragukan kekuasaan Tuhan. Tapi ingat saudara, ayat ke-9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iblis harus dilawan, jangan diberi kesempatan. Jangan beri kesempatan iblis untuk mengintimidasi kita. Ingat bahwa saat ini semua saudara-saudara kita di seluruh dunia juga mengalami penderitaan yang sama dengan kita. Nah, ayat 9, 10, dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah menjadikan kita umat pilihannya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa baik di langit maupun di bumi sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, marilah kita selalu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Suka duka itu memang dinamika kehidupan, supaya manusia mengingat penciptanya. Ketika kita hidup di dalam kelimpahan kesenangan, Tuhan berikan sedikit peringatan supaya ingat bahwa ada pencipta yang membuat segala sesuatu di bumi ini. Hampirilah Tuhan, maka kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Di dalam tangan Tuhan selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, percayakah saudara bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya? Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yosef untuk menutup dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami kembali agar kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam suka dan duka kami. Semua ada waktunya untuk kami manusia. Tetapi Engkau ya Tuhan, Engkau berada di luar waktu. Engkau tidak bergantung atas waktu. Hanya Engkau yang tidak bergantung waktu dan berada di luar waktu yang dapat mengendalikan waktu. Kesementaraan ini dikarakterisasi dengan waktu dan ruang. Dan harapan kami sebagai manusia adalah menunggu waktu Tuhan untuk menikmati kebahagiaan dengan terhapusnya segala duka cita yang kami sedang alami. Di luar waktu juga berarti kekekalan. Di dalam hati kami tahu bahwa ada kekekalan, sekalipun itu mengandung banyak misteri. Hanya dengan memasuki kekekalan, maka kami terlepas dari kooptasi waktu, untuk kemudian menikmati hidup yang kekal dan kebahagiaan yang abadi di sana dengan Engkau, Sang Penguasa Waktu. Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah membalikkan waktu dari kematian ke kehidupan kembali, mengalahkan maut, dan menjadi Sang Penguasa kekekalan. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan
pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Kita tadi semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah menjadi berkat. Dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Jumat tanggal 21 Agustus, Komsel online pada pukul 19 sampai 21. Dan yang kedua, hari Minggu 23 Agustus, ibadah offline di Mangga, di Jalan Mangga, jemaat gabungan dari Sanggar Hurib, Pungkur, dan Mangga. Nah, untuk sementara, para lansia dan anak-anak sekolah minggu masih ibadah di rumah sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, khusus untuk lansia dan jemaat yang tidak bisa hadir, on-site atau ibadah offline akan dilayani secara ibadah online. Yang keempat, kita akan terus menaikkan doa syafaat kita bagi tiap-tiap jemaat dengan pokok doa. Berdoa bagi bangsa dan negara. Yang kelima, bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBIS Hosana untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBIS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah memberkati pelayanan kami. Tuhan membalas dengan berlimpah. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker, jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala waktu Tuhan Yesus selalu